Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melanda Claudia, NIM 1925934, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Keramat 98. Pada video ini, saya akan menyampaikan presentasi uji kompetensi pengoperasian sistem IRP menggunakan aplikasi Odoo 18 yang merupakan bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bekerja sama dengan Jidoka Sistem Indonesia. Adapun topik yang saya bahas adalah implementasi sistem IRP untuk efisiensi bisnis dengan studi kasus sebuah toko kue. Presentasi ini bertujuan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam pengelolaan operasional bisnis toko kue secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi IRP dari Jidoka System. Sebelum masuk ke tahap implementasi sistem IRP, saya akan menjelaskan pengertian IRP terlebih dahulu. IRP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam suatu platform yang saling terhubung. Proses tersebut meliputi penjualan, pembelian, persediaan, hingga keuangan. Dengan adanya IRP, seluruh data tersimpan secara terpusat sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat, khususnya dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Odoo. Odoo merupakan salah satu aplikasi IRP yang menyediakan berbagai modul terintegrasi dan fleksibel sesuai kebutuhan bisnis. Dalam studi kasus toko kue ini, Odoo digunakan untuk membantu pengelolaan operasional, mulai dari pencatatan produk kue, pengelolaan stok bahan dan produk jadi, hingga proses transaksi penjualan. Dengan menggunakan Odoo, proses bisnis menjadi lebih tertata, terkontrol, dan mudah dipantau secara real-time. Odoo memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama adalah mudah digunakan. Karena Odoo memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan user-friendly, sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Keunggulan kedua yaitu modul-modul di dalam Odoo saling terhubung, sehingga setiap transaksi yang dilakukan akan langsung memengaruhi data di modul lain, seperti stok dan laporan. Ketiga adalah Odoo sangat cocok untuk UMKM karena bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan skala bisnis, serta membantu meningkatkan efisiensi tanpa memerlukan biaya yang terlalu besar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menginput produk jadi atau produk bahan baku untuk dapat dimasukkan di dalam stok persediaan barang. Untuk modulnya kita pilih stok persediaan. Pada toko kue, modul stok persediaan digunakan untuk memantau ketersediaan bahan baku seperti tepung, gula, dan telur, serta stok kue yang sudah jadi. Dengan modul ini, pemilik toko dapat mengetahui jumlah stok secara real-time, sehingga dapat menghindari kehabisan bahan atau produk. Untuk langkah pertama, saya akan memberikan cara untuk menambahkan produk ke dalam stok persediaan. Kita klik produk. Di sini ada list atau daftar dari produk yang sudah tersedia di toko Sweet Cakes Bakery, seperti kue yang sudah jadi ataupun dari bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kuenya. Untuk menginput produk baru, kita bisa klik baru di samping produk ini. Misalkan kita ingin memasukkan produk baru yang untuk dijual. Karena untuk dijual, jadi kita harus menceklis di penjualan dan tidak usah menceklis di pembelian. Untuk nama produk, kita ketik di sini. Birthday cake green tea. Kita dapat menambahkan foto produk pada icon kamera di sebelah kanan dengan cara klik edit, lalu pilih foto produk yang ingin kita masukkan. Untuk tipe produk, kita klik barang, kebijakan penagihannya, jumlah dipesan, lacak inventarinya di checklist agar
ketika barang atau kue ini terjual, maka otomatis dalam stok persediaan akan berkurang kuantitasnya. Di sini, misalkan dalam hari ini kita membuat produk birthday cake green tea sebanyak 3 kue. Untuk harga jual kita tetapkan di sini, masukkan misalkan 150.000. Untuk pajak penjualannya 0 saja. Untuk modal dari pembuatan kue ini, misalkan kita masukkan 80.000. Untuk kategorinya adalah barang birthday cake. Referensi ini diisi dengan angka, bisa angka, huruf, atau simbol. Jadi terserah teman-teman saja mau memasukkan apa. Di sini saya akan memasukkan kode BCGT 0003. Lalu kita beralih ke penjualan. Untuk di penjualan sini kita bisa menambahkan label pada produk kita, yaitu birthday cake. Untuk deskripsinya kita ketik saja di sini deskripsi dari produk yang kita jual. Misalkan seperti ini. Lalu kita beralih ke harga. Untuk harga kita masukkan di sini. Harganya tetap, harganya tadi ya 150.000. Kuantitas minimal yang dibeli itu 1, lalu simpan dan tutup. Untuk stok persediaan, berat dari kue ini misalkan 1 kilo. Untuk lama waktu pengirimannya itu 1 hari. Setelah itu kita langsung beralih ke produk. Maka produk dari si birthday cake green tea ini akan tersimpan secara otomatis di stok persediaan. Seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya kita juga bisa menambahkan produk bahan baku yang tidak dijual pada toko kita. Jadi ini untuk memantau dari stok persediaan bahan baku untuk pembuatan kue di toko Sweet Cakes Bakery ini. Caranya adalah buat baru. Misalkan di sini kita tambahkan telur ayam. Karena produk ini tidak dijual, maka untuk penjualannya tidak usah di checklist. Misalkan hari ini datang barang telur ayam ada 100 butir. Untuk harga jualnya dinolkan saja karena ini barang untuk tidak dijual. Pajaknya 0. Modalnya misalkan 1 butir itu 2.000. Pajak pembeliannya 0 saja. Kategorinya ini adalah goods, bahan baku. Untuk referensinya kita klik saja di sini. Untuk foto produknya bisa kita masukkan di icon kamera sebelah kanan dengan cara klik edit. Masukkan gambarnya. Setelah itu kita bisa beralih ke list produk di stok persediaan. Dengan secara otomatis telur ayam akan ditambahkan di stok persediaan. Nih.
Jadi ini adalah cara untuk menambahkan atau menginput produk jadi atau produk bahan baku yang ada di Sweet Cakes Bakery. Selanjutnya kita akan beralih ke modul pembelian. Modul pembelian ini digunakan oleh toko kue untuk melakukan pengadaan bahan baku dari pemasok seperti pembelian tepung, mentega, coklat, telur, dan lain-lain. Melalui modul ini, proses pemesanan, penerimaan barang, dan pencatatan pemasok menjadi lebih rapi dan terkontrol. Untuk itu, kita klik modul pembeliannya. Di sini ada list dari modul pembelian yang sudah diorder sebelumnya. Untuk langkah pertama, membuat order pembelian baru, kita bisa klik baru di sini dan memasukkan nama pemasok di sebelah sini. Karena kita biasanya beli di toko sembako kita, maka kita pilih toko sembako kita. Deadline ordernya tanggal 28. Lalu kedatangan yang diharapkannya misalkan tanggal besok 29 dan minta dikonfirmasi. Untuk menambahkan produk yang akan kita pesan, kita klik di tambahkan produk, cari produk. Misalkan kita akan memesan telur ayam. Telur ayam satuannya 2.000. Kuantitas yang akan kita beli, misalkan kita masukkan 50. Setelah produk sudah kita masukkan, kita klik kirim RFQ. Lalu kita bisa mengirimkan email untuk toko sembako kita. Kirim. Setelah permintaan penawaran dikirim, kita dapat mengkonfirmasi order. Lalu order pembelian sudah dikonfirmasi. Setelah kita sudah mengorder dari telur tadi, kita bisa membuka di sini. Jika pesanan sudah diterima, maka kita harus mengkonfirmasi dari penerimaan barangnya. Terima. Setelah itu divalidasi, maka pesanan dari telur ayam kita sudah selesai. Kita dapat mencetak dari si faktur penerimaan barang ini. Tampilannya akan seperti ini. Alamat vendornya toko sembako kita, alamat gudangnya toko kue kita, catatan penerimaan barang telur ayam sebanyak 50 unit. Untuk mengecek apakah produk kita sudah ditambahkan secara otomatis, kita dapat melihat di produk. Lalu kita akan melihat telur ayam yang tadi sebelumnya sudah kita masukkan, itu ada 100, lalu ada pengiriman lagi 50. Setelah divalidasi dan dikonfirmasi, otomatis kuantitas dari si telur ayam ini akan bertambah menjadi 150. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke modul produksi. Modul produksi pada toko kue berfungsi untuk mengelola proses pembuatan kue, mulai dari penggunaan bahan baku, jadwal produksi, hingga pencatatan jumlah kue yang dihasilkan. Modul ini membantu memastikan proses produksi berjalan teratur dan sesuai kebutuhan penjualan. Di sini ada daftar dari produk yang sudah selesai diproduksi hari ini. Lalu kita akan membuat produksi baru dengan cara klik baru. Di sini kita dapat memilih produk yang akan kita buat. Misalkan kita akan menambahkan birthday cake green tea hari ini. Untuk pembuatannya kita membuat 3 buah.
Untuk komponen dari produk si birthday cake green tea ini, kita dapat memasukkan bahan baku yang diperlukan untuk membuat kue. Misalkan kita masukkan gula pasir, lalu telur ayam, lalu tambahkan juga tepung terigu. Bahan ini tersedia. Kita masukkan kuantitas yang kita butuhkan untuk membuat 3 birthday cake green tea ini. Misalkan gula pasir 1 kilo, telur ayam untuk 3 kue kita masukkan 30, tepung terigunya 1 kilo, 3 kilo aja deh, 3 kilo. Setelah itu kita konfirmasi. Semua barang tersedia, gula pasir, telur ayam, dan tepung terigu. Setelah dikonfirmasi, hari ini kita akan memulai produksi. Keterangan di dalam modul produksi ini adalah dalam proses, artinya produk yang sudah kita minta untuk produksi tadi masih dalam tahap pembuatan. Jika sudah selesai, maka produksi semua diklik, maka artinya produksi yang sudah kita minta tadi sudah selesai. Untuk produksi di sini sudah selesai, maka kita lihat stok dari si birthday cake green tea ini apakah sudah bertambah dari yang tadi sudah kita masukkan. Di sini kuantitasnya sudah bertambah menjadi 6, yang sebelumnya 3 ya, yang tadi kita masukkan di awal. Maka proses produksi sudah selesai. Untuk modul yang terakhir, kita akan masuk ke modul penjualan atau sales. Modul penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kue kepada pelanggan, baik penjualan langsung maupun pesanan. Setiap transaksi yang terjadi akan otomatis mengurangi stok kue dan menghasilkan laporan penjualan, sehingga pemilik toko dapat memantau pendapatan dengan lebih mudah. Langkah pertama, kita akan mengklik modul penjualan. Di sini ada daftar dari penjualan yang sudah dilakukan pada hari ini. Untuk membuat pesanan baru, kita klik di sini. Lalu kita akan memasukkan, misalkan pelanggannya itu siapa, Melanda Claudia. Masukkan di sini. Untuk pembayarannya kontan. Di sini kita bisa memilih untuk pembayaran bisa 15 hari setelah barang diterima, atau bisa dicicil 30% sekarang dan lunas 60 hari. Karena kita langsung pembayaran lunas, maka kita klik kontan. Untuk detail ordernya kita bisa memasukkannya di sini. Sekalian kita lihat dari stok produk kita bisa mengklik katalog. Di sini ada daftar dari produk penjualan kita dan quantity dari si produk yang ada di Sweet Cakes Bakery. Misalkan kita akan menambahkan birthday cake green tea. Di sini kuantitinya bisa diubah, bisa ditambahkan atau bisa dikurangkan. Kita masukkan 1. Lalu kita menambahkan misalkan cupcake coklat. Kita memasukkan 2. Kita bisa menambahkan juga misalkan cupcake banana caramel. Masukkan 2 sama cupcake strawberry 2 juga. Lalu kita kembali ke quotation. Di sini untuk detail ordernya ada birthday cake green tea 1 buah seharga 150.000, cupcake coklat 2 buah dengan harga satuannya 15.000, totalnya jadi 30.000, cupcake banana caramel 2 buah
harga satuannya 15.000, totalnya 30.000, dan cupcake strawberry 2 buah, harga satuannya 15.000 dan jumlahnya jadi 30.000. Total untuk semua dari pesanan ini adalah 240.000. Setelah itu kita kirim. Kepada penerimanya kita masukkan. Kita akan mengirimkan dari penawaran ini. Setelah penawaran terkirim, maka status di list daftar dari penjualannya adalah penawaran terkirim. Jika si pemesan untuk produk-produk ini sudah mengkonfirmasi, kita bisa mengklik konfirmasi di sini. Lalu order penjualan sudah dibuat. Setelah itu kita membuat faktur pelanggan dan mengkonfirmasinya. Untuk mencetak faktur pelanggannya, kita bisa klik cetak di sini. Faktur penjualan ini akan dikirimkan kepada si pembeli seharga 240.000. Jika si pembeli sudah membayar karena kita pembayarannya kontan, maka klik bayar untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Misalkan dia pembayarannya melalui bank, manual payment, dan credit payment. Di sini keterangannya lunas. Dan kita bisa mengirimnya. Ini adalah invoice dari pembelian yang tadi. Kita masukkan dengan email. Jika barang sudah sampai, kita bisa memvalidasi dari si order penjualan ini. Maka barang selesai dikirim. Untuk melihat stok persediaan, apakah sudah otomatis berkurang dari produk yang sudah kita jual tadi, kita bisa melihat di produk. Untuk produk yang sudah terjual, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah di stok persediaan pada toko kue Sweet Cakes Bakery. Birthday cake green tea yang tadinya ada 6 jadi tinggal 5. Lalu ada cupcake banana karamel yang tadinya ada 10 jadi 8. Cupcake coklat yang tadinya ada 10 jadi 8. Cupcake strawberry yang tadinya ada 9 jadi tinggal 7. Demikian presentasi dan demonstrasi implementasi sistem IRP menggunakan aplikasi Odoo pada toko kue sebagai bagian dari uji kompetensi dan uji profisiensi. Dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem IRP mampu membantu toko kue dalam meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mengelola proses bisnis secara digital dan terintegrasi. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai peran penting IRP dalam mendukung efisiensi bisnis, khususnya pada usaha toko kue. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya Melanda Claudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.